Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bunia di pertemuan yang kedua ya. Oke, untuk pertemuan yang kedua ini kita sudah mulai ke materi kuliah ya. Kita masuk ke bab 1 ya. Bab 1 judulnya adalah pengenalan konsep dan praktek dasar akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk bab 1 ini karena materinya cukup panjang dan kebetulan alokasi waktu kita untuk sekali pertemuan itu hanya 2 SKS 50 menit ya, 2 SKS itu berarti 100 menit ya, tapi untuk penyampaian materi hanya 50 menit. Maka untuk bab 1 ini saya bagi menjadi 3 pembahasan seperti itu ya. Jadi untuk minggu ini, kemudian untuk 2 minggu ke depan kita masih menyelesaikan bab 1. Kemudian untuk mengerjakan soalnya, jenengan cukup kerjakan di minggu pertama saja ya. Untuk minggu kedua dan minggu ketiga tidak perlu mengerjakan latihan. Nanti baru mengerjakan latihan lagi kalau kita sudah mulai masuk di bab 2, berarti 3 minggu lagi. Oke, kita mulai materinya. Bentar ya. Oke. Oke, bab 1 pengenalan konsep dan praktek dasar akuntansi. Perlu saya sampaikan sebelumnya bahwa ketika saya menerangkan materi tentang akuntansi, mungkin saya sedikit agak pelan ya, karena saya menyadari bahwa mahasiswa yang masuk di Fakultas Ekonomi itu bukan berasal dari background ekonomi semuanya. Ada mungkin di antara jenengan yang backgroundnya bukan dari ekonomi, sehingga yang dulu SMA pernah mendapatkan akuntansi mohon sedikit agak bersabar ya, karena saya asumsikan jenengan semuanya kita mulai belajar dari nol semuanya. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah mengenai penerapan akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya apa sih akuntansi ya? Mungkin jenengan baru sekali ini mendengar istilah akuntansi ya. Bagi yang dulu SMA-nya bukan dari ekonomi, mungkin ini adalah pertama kali jenengan mendengarkan kata-kata akuntansi ya. Walaupun sebenarnya jenengan itu sebenarnya sudah melakukan praktek akuntansi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi jenengan tidak menyadari bahwa apa yang jenengan lakukan itu adalah bagian dari penerapan akuntansi. Nah, di mana intinya akuntansi itu identik dengan uang ya. Tidak ada orang yang nggak tahu uang ya. Jangankan kita yang bisa melihat ya, orang yang buta sekalipun yang nggak bisa lihat pun itu mereka tahu uang. Jadi akuntansi itu berkaitan dengan uang, pencatatan uang. Jadi di mana ada uang maka di situ ada aktivitas akuntansi. Khususnya apabila uang yang kita kelola, uang yang kita pegang itu adalah uang titipan, bukan uang kita. Maka biasanya ketika kita mengelola uang yang bukan punya kita, dalam hal ini adalah uang titipan, maka perlu ada pencatatan. Nah, pencatatan uang itulah yang identik dengan akuntansi, walaupun akuntansi itu tidak hanya semata-mata mencatat uang seperti itu. Oke, nah ini beberapa aktivitas akuntansi yang mungkin sudah kita lakukan sehari-hari, tetapi kita nggak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu adalah bagian dari praktek akuntansi. Oke, di modul sudah ada semuanya ya. Yang pertama, ibu rumah tangga yang mencatat jumlah uang yang sudah dibelanjakan. Walaupun jarang ya, saya sendiri background saya dari akuntansi, tapi saya nggak segitu-gitu amat ya. Ketika saya berbelanja ya sudah, saya mengeluarkan uang ya sudah ya, tidak pernah saya catat. Tetapi ada juga beberapa ibu yang mungkin sempat ya mencatat ya, ibu-ibu yang mungkin tidak punya kesibukan banyak di rumah, sehingga setiap kali dia mengeluarkan uang selalu dicatat seperti itu. Nah, apa manfaatnya ketika seorang ibu rumah tangga itu mencatat jumlah uang yang sudah dibelanjakan? Contoh misalnya, setiap bulan bapak, jenengan kan punya keluarga ya, ada bapak, ada ibu, setiap bulan bapak jenengan pasti ngasih jatah pada ibu ya kan. Biasanya ngasih jatahnya pas awal bulan, pas tanggal 1 seperti itu. Dan biasanya jatuh uang yang diberikan itu rata-rata untuk keperluan selama 1 bulan. Oke, di awal bulan udah dikasih. Misal berapa ya, kalau di Wonosobo misalnya 1 bulan untuk belanja dikasih jatah misalnya 5 juta misal ya kan. Kemudian nah si ibu ini ya, ketika dia mendapatkan uang 5 juta kan digunakan untuk membelanjakan keperluan sehari-hari. Pagi misalnya mulai belanja, kemudian nyangoni anak-anak ya, kemudian bayar listrik, ledeng dan macam-macam kebutuhan. Nah,
kebetulan si ibu ini dia mencatat setiap kali dia mengeluarkan uang, dicatat tuh ya, maksudnya dia nggak punya kesibukan banyak sehingga setiap kali dia mengeluarkan uang dia dicatat seperti itu. Suatu saat di bulan-bulan tertentu, misalnya di bulan besar ya, di bulan besar itu kan banyak sekali acara-acara sosial yang acara-acara sosial yang dia ada anggarannya, di mana anggaran itu non budgeter, tidak ada anggarannya. Contoh misalnya kondangan, ya kan? Kalau nggak kondangan ya muyen, kalau nggak muyen ya keseripahan. Anggaran untuk muyen, kondangan, keseripahan itu kan anggaran yang nggak ada anggarannya kan, maksudnya pengeluaran yang tidak ada anggarannya, tiba-tiba ada seperti itu, nggak ada rencananya. Nah kebetulan kalau di bulan-bulan tertentu, biasanya bulan besar ya, itu banyak sekali orang yang menikah. Nah sama dengan si ibu ini ya, pada bulan itu dilalai banyak sekali pengeluaran untuk aktivitas sosialnya, yo kondangan, yo muyen, apalagi kalau pas misalnya wayahe liburan sekolah itu ya, biasanya ada anak-anak itu, anak kelas 6 itu biasanya banyak yang sunatan ya. Dana-dana sosial itu adalah dana-dana yang tidak ada anggarannya, sehingga si ibu tadi ya di bulan-bulan tertentu pengeluaran banyak sekali. Akibatnya apa? Uang yang harusnya cukup untuk 1 bulan ya, 5 juta harusnya untuk 1 bulan, ternyata baru dipakai 2 minggu sudah habis ya. Nah karena sudah habis, kebetulan ini ibu rumah tangga yang dia nggak punya penghasilan tambahan ya, sehingga ketika uangnya sudah habis dia akan minta pada si bapak ya kan, Pak ini uangnya sudah habis, kebutuhannya kemarin seharusnya untuk 1 bulan, tapi karena banyak sekali acara-acara sosial, dana-dana sosial yang non budgeter, nggak ada anggarannya, sehingga yang uang yang harusnya untuk kebutuhan 1 bulan 2 minggu sudah habis. Nah coba Anda bayangkan kira-kira reaksinya si bapak seperti apa ya, dikasih uang untuk kebutuhan 1 bulan, setengah bulan sudah habis, apa kira-kira reaksinya ya? Kemungkinan si bapak akan marah kan, dia akan menanyakan, loh buat apa uangnya, harusnya 1 bulan masuk 2 minggu udah habis, gopo wae sih, seperti itu, mesti buat shopping aja, mesti buat belanja aja, seperti itu biasanya pikiran bapak yang seuzon gitu ya. Nah kebetulan si ibu tadi dia cukup cerdas ya, jadi setiap kali dia mengeluarkan uang dicatat. Nah ketika si bapak menanyakan itu untuk apa saja sih uangnya, dia tunjukkan tuh catatannya, ini loh Pak, nek nggak percaya ya, tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 15 semua ada catatannya. Nah apa reaksi bapak ketika dia lihat catatan si ibu ya? Akhirnya kan dia menyadari, oh ya ternyata memang pengeluaran untuk setengah bulan ini cukup banyak. Coba Anda bayangkan kalau misalnya si ibu itu tidak mencatat berapa jumlah uang yang dibelanjakan, apakah si bapak akan percaya begitu saja? Ya kan? Ya sih mungkin percaya, ya sih mungkin akhirnya dia ngasihkan uang juga ke ibu, tapi sambil marah-marah kan, seperti itu. Nah beda kasusnya kalau misalnya si ibu itu mencatat berapa, atau setiap kali dia mengeluarkan uang dicatat ya, sehingga semua pengeluarannya itu terinci. Nah itu apa yang dilakukan oleh si ibu tadi ya, dia mencatat berapa jumlah uang yang dia sudah keluarkan ya, misalnya pagi belanja 20.000 cadet ya kan, kemudian yang ngoni anak 20.000 cadet ya, kebetulan hari ini kondangan 50.000 cadet, seperti itu. Jadi setiap kali dia mengeluarkan uang dicatat, walaupun catatannya hanya sepele ya, tapi itu setidaknya bisa meyakinkan si bapak bahwa memang pengeluaran setengah bulan itu cukup banyak. Nah apa yang dilakukan oleh si ibu ini adalah merupakan bagian dari konsep akuntansi, seperti itu. Jadi akuntansi adalah proses mencatat berapa jumlah uang yang sudah dikeluarkan oleh si ibu, seperti itu. Oke, itu contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, pemilik warung yang mencatat orang-orang yang ngebon di warungnya. Nah ini biasanya kalau di daerah pondok itu ya, anak-anak pondok itu biasanya kalau dia, atau kos-kosan ya, jangan di pondok ya, di kos-kosan aja, biasanya kalau anak-anak kos itu kalau mereka mau makan di warung itu biasanya sistemnya mereka nggak langsung bayar, tapi mereka ngebon, seperti itu. Jadi setiap kali makan ngebon, nyatet dulu ya. Nah kemudian bayarnya baru bulan depannya lagi. Nah di sini si ibu pemilik warung itu mencatat orang-orang yang ngebon di warungnya. Kira-kira untuk apa? Coba untuk apa? Coba si pemilik warung mencatat orang-orang yang ngebon di warungnya. Nah, coba kok ngapain harus dicatat? Nggak usah dicatat aja, ngapain ribet seperti itu? Oke. Nah, kalau tidak dicatat maka si pemilik warung nggak tahu
ya, siapa saja yang ngebon di warungnya, kemudian berapa jumlahnya, dia nggak akan tahu. Beda kalau misalnya si pemilik warung itu mencatat siapa saja yang ngebon di warungnya. Misalnya hari ini ngebon, hari berikutnya ngebon, hari berikutnya lagi ngebon, si B juga sama, si C juga sama. Nah, dari catatan kecil itu si pemilik warung bisa membuat keputusan, ya kan, oh ini loh catatan selama 1 bulan ternyata si A setiap hari hanya ngebon saja, dia nggak pernah nyaur dari catatan yang dia punya. Nah, sehingga dari catatan itu dia bisa memutuskan, oh berarti si A orangnya suka utang, ya. Dari mana dia bisa menyimpulkan? Ya dari catatan yang dia buat. Nah, karena dari catatan itu menunjukkan bahwa si A tidak pernah membayar, dia bisa membuat kesimpulan dan memutuskan bahwa oh berarti besok kalau si A kesini dia nggak boleh ngebon lagi. Mohon maaf ya Mas A, jenengan sudah selama 2 bulan ini hanya ngebon saja nggak pernah bayar. Mohon maaf ya kalau hari ini nggak bayar, jenengan tidak boleh makan di warung ini. Nah, itu manfaatnya si pemilik warung ketika dia mencatat anak-anak ya atau orang-orang yang ngebon di warungnya. Coba kalau Anda bayangkan kalau misalnya si pemilik warung itu tidak mencatat orang-orang yang ngebon di warungnya, apakah dia bisa memutuskan? Tidak. Apakah dia bisa membuat kesimpulan? Tidak. Jadi pemilik warung itu membuat kesimpulan, ya, dan membuat keputusan berdasarkan catatan yang sudah dia buat. Nah, itu adalah merupakan bagian dari aktivitas akuntansi juga. Kemudian yang ketiga adalah anak kos yang mencatat pengeluaran setiap hari dalam 1 bulan. Nah, ini hampir sama dengan si ibu tadi ya, kalau sekarang anak kos ya. Saya dulu pas kuliah pernah punya temen ya, jadi dia itu berasal dari Jakarta ya, telaten banget. Jadi mungkin karena pertama kali dia kos ya, pertama kali dia jauh dari orang tua, sehingga setiap kali dia mengeluarkan uang itu selalu dicatat, telaten banget. Kemudian ketika belanja ya, habis belanja kalau di Wonosobo ya di Rita atau di Indomaret atau di Alfamart, itu nota-nota struknya itu dikumpulkan semuanya. Nah, kebetulan misalnya ya di awal-awal bulan, awal semester misalnya, Anda sebagai mahasiswa baru itu kan banyak sekali pengeluarannya ya kan. Misalnya kalau kuliahnya offline lah ya, banyak sekali pengeluarannya. Satu misalnya beli modul ya, kemudian bayar iuran kelas ya kan, kemudian pas kebetulan di awal bulan misalnya jenengan harus bayar kegiatan-kegiatan di fakultas atau kegiatan-kegiatan universitas, sehingga misalnya anak kos yang biasanya dikasih jatah uang untuk kebutuhan 1 bulan, setengah bulan sudah habis, karena memang di bulan-bulan itu misalnya di awal bulan ya, awal bulan September biasanya sama nanti awal Februari itu pengeluarannya banyak sekali karena di awal semester. Kalau awal semester tuh biasanya pengeluarannya lebih banyak untuk bayar modul, untuk bayar iuran kelas ya kan, untuk bayar misalnya ujian sertifikasi macam-macam ya, sehingga pengeluaran yang harusnya cukup untuk 1 bulan, setengah bulan sudah habis. Nah, tentu saja ketika uangnya sudah habis, dia kan minta tuh pada ibunya atau pada bapaknya, Bu ini uangnya sudah habis gitu. Apa reaksi ibu ketika tahu bahwa uang yang harusnya cukup untuk 1 bulan, setengah bulan sudah habis? Kan pasti akan bertanya, lah kemarin baru dikirim kok sudah habis, emang duitnya untuk apa aja? Seperti itu kan. Nah, kebetulan si anak kos ini nyatet tuh ya, dari catatan itu dia tunjukkan pada si ibu, ini loh Bu, kalau nggak percaya, pengeluaran selama 2 minggu ini, karena memang kebutuhan di awal semester tuh banyak sekali. Nah, ketika si anak sudah menunjukkan catatan pengeluarannya, tentu si ibu akan percaya. Seperti itu. Oke. Lah, itu manfaat dari pencatatan uang yang sudah kita keluarkan, dan itu sebenarnya merupakan bagian dari aktivitas akuntansi. Walaupun mungkin si anak kos tadi atau si pemilik warung tadi atau si ibu rumah tangga tadi tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu adalah bagian dari aktivitas akuntansi. Seperti itu. Dan saya yakin jenengan pasti pernah melakukan aktivitas akuntansi. Contoh misalnya di kelas ini ya, di kelas ini kebetulan ini kan kuliahnya masih offline, masih online ya, jadi belum pernah ketemu. Kalau yang kuliahnya sudah ketemu, misalnya perkuliahannya offline ya, itu biasanya kan di kelas ada seseorang yang ditunjuk bendahara ya, bendahara kelas ya. Apa tugasnya? Tugas bendahara kelas adalah mencatat mahasiswa-mahasiswa yang iuran ya di kelasnya, seperti itu. Artinya apa? Dia tugasnya adalah menyimpan uang dari teman-temannya. Ketika dia menyimpan uang itu dan uang yang dia simpan itu bukan uangnya, dia kan akan mencatat. Mencatat apa ya? Mencatat siapa aja yang bayar.
Coba kalau misalnya si bendahara itu tidak mencatat, apa coba akibatnya? Duitnya aut-autan, ya kan? Campur baur antara duit titipan teman-temannya dan duitnya sendiri, seperti itu. Coba Anda bayangkan kalau aktivitas akuntansi itu tidak diterapkan oleh si bendahara itu tadi. Bisa Anda bayangkan kan crowdednya seperti apa? Itu kalau di lingkungan kelas, lingkungan yang paling kecil. Tadi lingkungan rumah tangga ya, lingkungan individu ada, lingkungan masyarakat ada, ya kan? Di RT misalnya ya, RT itu kan, di lingkup RT itu kan pasti ada organisasinya toh ya. Arisan ibu-ibu, belum lagi arisan bapak-bapak, belum lagi itu loh kelompok ronda bapak-bapak itu kan biasanya kan ada toh kelompok ronda, pasti di situ ada iuran ya. Organisasi yang dalam bentuk sekecil apapun itu biasanya ada uangnya, dan uang itu adalah uang milik bersama-sama, sehingga uang milik bersama-sama itu harus jelas pencatatannya. Nah, itulah manfaat akuntansi dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin sudah dilakukan oleh hampir semua orang, tapi orang tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah merupakan bagian dari aktivitas akuntansi. Saya yakin jenengan pasti sudah melakukannya juga ya, walaupun yaitu tadi kita nggak menyadari bahwa apa yang kita lakukan tadi adalah bagian dari akuntansi. Seperti itu. Oke, ada gambarannya ya apa itu akuntansi. Jadi akuntansi itu identik dengan uang. Di mana ada uang, maka di situ ada akuntansi. Coba, nggak ada organisasi yang nggak ada uangnya ya, sekecil apapun organisasi. Rondo bapak-bapak itu organisasi kecil kan, dia non formal ya, nggak ada strukturnya, nggak ada struktur resminya, tapi ada uang, ada aktivitas uang keluar masuk di situ. Maka ketika ada aktivitas uang keluar masuk di situ, pasti di situ ada aktivitas akuntansi. Itu lingkup organisasi informal yang paling kecil. Coba, apalagi yang paling kecil aja ada aktivitas akuntansi, apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang besar seperti itu. Maka impossible kalau tidak ada aktivitas akuntansi di suatu organisasi, itu sangat tidak masuk akal ya, omong kosong ya, seperti itu. Oke, itu beberapa penerapan akuntansi dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita lakukan. Nah, dari contoh-contoh yang tadi sudah saya sampaikan, sehingga bisa kita ambil benang merah. Apa sih itu akuntansi? Oke, kita lihat definisi akuntansi. Ini definisi akuntansi versus Bunia ya, versus saya. Dan definisi saya itu mungkin bisa berbeda dengan definisi bukunya A, bukunya B, bukunya C, atau dulu mungkin jenengan di SMA dulu pernah diajari definisi akuntansi. Mungkin definisinya berbeda dengan definisi yang nanti akan saya berikan. Berarti mana yang betul, Bu? Semuanya betul. Kenapa kok saya bilang semuanya betul? Karena ilmu akuntansi itu adalah ilmu yang berkaitan dengan seni. Akuntansi itu adalah seni. Yang namanya seni itu kan tidak ada aturannya ya kan. Contoh orang nyanyi, apakah ada aturannya orang nyanyi? Nggak ada. Mau dia suaranya bolero, mau suaranya fals, nggak ada yang menyalahkan. Seperti itu. Kenapa seni? Setiap orang bebas untuk mengekspresikan jiwa seninya sendiri-sendiri. Sama dengan akuntansi. Akuntansi itu bukan ilmu pasti ya, bukan matematika, fisika, biologi, bukan seperti itu. Akuntansi adalah seni, dan masing-masing orang punya style untuk mengungkapkan karya seninya sendiri-sendiri. Oke, ini definisi akuntansi versus saya. Akuntansi adalah proses satu, mencatat. Mencatat apa ya? Mencatat uang. Contoh misalnya ya, kasih contoh nih. Aduh, agak ribet ya. Oke, contoh misalnya ini papan tulisnya kecil ya. Oke, ini tak kasih contoh misalnya Anda seorang mahasiswa ya, anak kos misalnya ya, setiap hari Anda kan mengeluarkan uang ya kan, mengeluarkan uang, dan kebetulan jenengan mencoba untuk menerapkan akuntansi dalam kehidupan sehari-hari jenengan. Oke, aktivitas akuntansi yang pertama, Anda mengeluarkan uang mulai dari pagi ya. Apa uang yang Anda keluarkan mulai dari pagi? Yang pertama misalnya ini tanggal 1 ya, apa yang dikeluarkan pertama misalnya untuk sarapan. Oke, tulis di situ sarapan 5.000. Katakanlah sekarang tanggal 1 ya, sarapan 5.000. Kemudian selanjutnya setelah sarapan ya, jenengan beli bensin. Oke, tulis di situ bensin 10.000. Terus apa lagi? Misalnya beli pulsa. Dicatat tuh 20.000. Habis gitu apa misalnya sampai kelas ya, bendahara kelasnya sudah narik-narik, ayo mana iuran kelas, tulis di situ iuran, dan seterusnya sampai malam hari. Nah,
kita sebenarnya sudah menerapkan proses akuntansi yang pertama, yaitu mencatat. Apa yang dicatat? Ya setiap kali Anda mengeluarkan uang, dicatat. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah akuntansi adalah proses menggolongkan. Maksudnya menggolongkan gimana? Ya, ini contohnya misalnya sarapan ya. Sarapan 5.000, masukkan ke kamarnya sarapan 5.000, digolongkan, dikelompokkan ke kamarnya sendiri-sendiri. Bensin 10.000, masukkan ke kamarnya bensin. Pulsa 20.000, masukkan ke kamarnya pulsa. Ini kalau di akuntansi ini namanya akun. Walaupun nanti di laporan keuangan nggak ada tuh akun sarapan, nggak ada, akun bensin nggak ada, ya kan? Ini hanya contoh saja, ini namanya akun. Seperti itu. Nanti kalau misalnya ada aktivitas lain, tinggal tambahkan aja tuh. Ini hari ini. Jadi akuntansi adalah proses mencatat dan menggolongkan. Kemudian yang ketiga, meringkas. Oke, diringkas itu dijumlahkan. Misalnya hari ini berapa pengeluarannya? 50.000. 50.000 itu berarti ringkasan pengeluaran selama satu hari ini. Nah, kemudian hari kedua sama saja. Hari kedua misalnya jenengan mengeluarkan sarapan berapa? Misalnya sarapan 6.000, masukkan ke kelompok sarapan. Tapi tulisannya tidak 5.000, tapi 6.000. Habis gitu bensin, bensin nggak mengeluarkan karena kemarin baru beli bensin, masih ada. Pulsa kemarin juga sudah beli pulsa. Ya. Kemudian ada pengeluaran yang lain, tinggal catat di bawahnya lagi. Dan seterusnya, setiap kali Anda mengeluarkan uang, Anda catat, dan seterusnya. Ini berlaku selama 1 tahun. Jadi dalam aktivitas akuntansi itu pencatatannya setiap hari. Tapi nanti meringkasnya, ya. Jadi mencatat dan menggolongkan itu setiap hari, dicatat, digolongkan, dicatat, digolongkan. Peringkasan ini dilakukan nanti di akhir periode. Akhir periode itu tanggal 31 Desember. Walaupun ada juga beberapa perusahaan yang membuat laporan bulanan, laporan triwulan, silahkan. Tetapi sebenarnya peringkasan itu dilakukan hanya di akhir periode, yaitu tanggal 31 Desember. Oke, itu ya. Jadi mencatat, menggolongkan itu berarti dimasukkan ke akun-akunnya di kamarnya sendiri-sendiri. Kemudian peringkasan dilakukan di akhir periode. Diringkas itu dijumlahkan, tuh loh. Contoh misalnya kalau di perusahaan ya, setiap bulan itu kan mengeluarkan beban gaji atau biaya gaji ya. Berarti biaya gaji bulan Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya. Setiap kali biaya itu dikeluarkan dicatat. Kemudian nanti di akhir periode tanggal 31 beban gaji itu dijumlahkan. Oh, berarti selama 1 tahun itu beban gajinya misalnya 1M misalnya. Itu diringkas. Diringkas itu dijumlahkan. Oke, kemudian dilaporkan. Nah, pelaporan ini dilakukan di tanggal 31 Desember. Jadi, untuk pencatatan dan penggolongan itu setiap hari. Jadi, setiap kali ada transaksi, dicatat, digolongkan. Kemudian peringkasan ya, itu dilakukan sebenarnya kewajibannya hanya di akhir periode saja. Tapi kalau misalnya jenengan mau meringkasnya per bulan atau per minggu juga silakan. Nah, kemudian pelaporan. Nah, ini sama. Ada beberapa perusahaan yang meminta akuntannya untuk membuat laporan keuangan setiap bulan atau setiap triwulan, ya monggo-monggo saja. Tapi sebenarnya kewajiban membuat pelaporan keuangan itu hanya di akhir tahun, yaitu di tanggal 31 Desember. Oke, kemudian penganalisaan. Menganalisa itu mempelajari. Contoh misalnya yang tadi kasusnya ibu yang dia mengeluarkan uang ya, kemudian sampai di setengah bulan yang pertama uangnya sudah habis, kemudian dia minta lagi ke bapaknya ya, kemudian bapaknya bertanya untuk apa saja. Nah, kemudian ketika ibu itu menunjukkan catatan kecilnya, bapak akan menganalisa, mempelajari. Oh iya ya, ternyata untuk setengah bulan ini memang pengeluarannya banyak. Nah, itu yang dimaksud dengan menganalisa. Jadi menganalisa itu adalah mempelajari, menelaah laporan yang sudah dibuat di akhir periode, untuk kemudian dari hasil analisa itu kita membuat kesimpulan. Contoh bentuk analisa lain, contohnya tadi yang si ibu pemilik warung ya, yang mencatat anak-anak yang ngebon di warungnya ya. Dari catatan yang dia buat ternyata dianalisa, oh iya ya, ini yang namanya si A ini kok setiap hari hanya ngebon saja, dia nggak pernah bayar. Nah, dari hasil analisa itu kemudian dia bisa menyimpulkan, oh berarti si A anaknya nggak disiplin, dia suka ngebon, ya kan? Itu kesimpulannya. Nah, keputusannya berarti nanti ketika si A mau ngebon lagi sudah nggak boleh, seperti itu. Oke, itu yang dimaksud dengan menganalisa, mempelajari ya, menelaah laporan yang sudah dibuat.
Kemudian nah itu, jadi definisi akuntansi adalah proses mencatat, menggolongkan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi, suatu lembaga, atau suatu badan usaha sekecil apapun, seperti itu. Oke? Itu definisi akuntansi versus saya. Tapi kalau misalnya jenengan melihat definisi akuntansi yang berbeda dengan definisi saya, bukan berarti definisi yang lain salah. Nggak ada yang salah. Di akuntansi itu nggak ada yang namanya salah. Yang ada hanya wajar sama tidak wajar. Nggak ada istilah salah atau betul, nggak ada. Yang ada adalah istilah wajar atau tidak wajar. Beli buku, harganya 50.000, buku tulis harganya 50.000, nggak salah, tapi kan nggak wajar, seperti itu. Nah itu kurang lebih gambaran mengenai akuntansi seperti itu. Oke, jenengan boleh memberikan definisi yang lain yang beda dari definisi saya, silahkan, karena kembali lagi akuntansi adalah seni mencatat, seni menggolongkan, seni meringkas, seni melaporkan, dan seni untuk menganalisa data keuangan suatu organisasi atau suatu lembaga atau suatu badan usaha. Oke, itu definisi akuntansi. Next ya, tujuan. Oke, tujuan akuntansi. Tujuan akuntansi adalah untuk menghasilkan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan dari suatu perusahaan ya. Perusahaan ini bisa berupa kesatuan ekonomi, bisa badan usaha, di mana laporan keuangan itulah nantinya akan diberikan atau akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu pihak yang menyelenggarakan atau pihak internal maupun pihak eksternal. Jadi intinya tujuan dari akuntansi adalah menghasilkan informasi keuangan. Dan informasi keuangan itu nantinya akan digunakan oleh semua pihak, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Jadi yang namanya akuntansi itu bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Contoh misalnya ya, kita kan sering ya, nanti kalau jenengan sudah semester atas ya, semester 7 atau semester 8 ketika jenengan mau riset atau penelitian ya, khususnya mahasiswa akuntansi ya, tema yang jenengan angkat kan tentunya tema yang berkaitan dengan akuntansi. Maka jangan kaget kalau nanti jenengan riset ke suatu perusahaan ya, kemudian ketika jenengan datang ke sana sudah dihadang oleh security-nya, Mbak, jenengan dari program studi apa? Akuntansi, Pak. Nah, belum apa-apa sudah mohon maaf ya, kita nggak menerima mahasiswa riset yang dari program studi akuntansi. Loh, kenapa Pak? Karena di sini keuangannya tidak untuk dipublikasikan, seperti itu. Jadi untuk beberapa perusahaan, biasanya perusahaan kecil ya, itu ada yang punya asumsi bahwa informasi akuntansi itu adalah informasi yang bersifat rahasia, tidak boleh dipublikasikan, seperti itu. Nah, kalau yang kasusnya seperti ini berarti tidak wajar. Bukannya salah ya, bukan salah, tetapi tidak wajar. Kenapa? Karena secara teori informasi akuntansi itu adalah informasi yang harusnya bisa dipublikasikan, bisa diketahui oleh semua pihak, tidak boleh ditutup-tutupi, dan tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Lah kalau ada yang ditutup-tutupi berarti ya itu tadi, biasanya ada sesuatu yang disembunyikan, dan sesuatu yang disembunyikan itu biasanya adalah kalau saya bilang korupsi terlalu vulgar ya, fraud, kecurangan, seperti itu. Oke, jadi informasi akuntansi itu bukan untuk ditutup-tutupi, bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk dipublikasikan. Tapi tidak semua perusahaan mau terbuka seperti ini ya, kecuali kalau memang perusahaannya sudah go public ya, sudah terbuka. Biasanya memang informasi akuntansi memang dipublikasikan karena memang dia tujuan mempublikasikan laporan keuangannya itu karena memang dia menjual sahamnya. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang lingkupnya kecil, biasanya mereka kesadaran mereka untuk mempublikasikan laporan keuangannya pada publik itu masih terbatas ya, masih kurang sekali ya. Karena apa ya, itu tadi ya, ada takut, was-was, padahal sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan ketika informasi itu kita publikasikan. Oke, itu tujuan atau fungsi akuntansi. Oke, next ya, kita mulai. Ini tadi sudah saya sampaikan di slide yang sebelumnya bahwa tujuan atau fungsi akuntansi adalah menghasilkan informasi kuantitatif ya, yang bersifat keuangan, di mana informasi itu nantinya akan digunakan oleh semua pihak, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Nah, ini ada hubungannya dengan slide yang selanjutnya.
Oke, nah ini pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak-pihak yang menggunakan informasi akuntansi. Nah, ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 pihak ini sebenarnya dikelompokkan menjadi 2. Ada yang namanya pihak internal dan ada yang namanya pihak eksternal. Pihak internal berarti pihak yang ada di dalam perusahaan ya. Kemudian pihak eksternal adalah pihak yang berada di luar perusahaan tapi dia masih berhubungan dengan perusahaan itu. Nah, beberapa pihak yang menggunakan informasi akuntansi ya. Yang pertama adalah pemilik. Bisa pemilik, bisa juga calon pemilik. Kalau di akuntansi pemilik itu disebut juga sebagai investor. Seperti itu ya, atau disebut juga prinsipal seperti itu. Jadi pemilik atau investor atau bisa juga disebut sebagai prinsipal atau calon pemilik. Contoh misalnya ya, pemilik ini tidak sama dengan manajer, beda ya. Pemilik itu adalah orang yang memiliki perusahaan. Contoh misalnya ya, saya punya uang, misalnya saya punya uang 100 juta. Kemudian uang itu tidak saya pakai ya. Kemudian uang itu akan saya gunakan untuk usaha. Kebetulan saya tidak punya waktu untuk memanage uang saya, kemudian saya mengangkat orang lain. Orang yang saya angkat itu saya sebut sebagai manajer. Ya, saya sebut sebagai manajer atau agent ya. Jadi manajer itu adalah orang yang diangkat pemilik untuk mengelola perusahaan. Seperti itu ya. Jadi di sini ada 2 pihak yang berbeda kepentingan. Di satu sisi ada yang namanya pemilik atau investor ya, dia yang memiliki perusahaan. Sementara manajer adalah orang yang diangkat pemilik, yang dia bertugas untuk mengelola perusahaan miliknya pemilik, seperti itu. Nah, oke. Kembali ke contoh yang tadi ya, saya punya uang 100 juta, kemudian saya mengangkat orang lain ya, saya angkat sebagai manajer ya. Katakanlah orang yang saya angkat sebagai manajer itu namanya Budi misalnya ya. Mas Budi, ini saya punya uang ya 100 juta. Tolong uang ini dikelola. Karena saya nggak punya waktu untuk ngelola ya. Monggo terserah, karena jenengan ahlinya manajer, karena jenengan ahlinya untuk memanage uang ini saya pasrahkan pada jenengan, silahkan jenengan kelola. Seperti itu. Jadi di sini ada 2 pihak, saya sebagai pemilik atau prinsipal, kemudian tadi Mas Budi itu saya akan sebagai manajer, seperti itu. Nah, kemudian dengan berlalunya waktu ya, selang 1 tahun kemudian, saya selaku pemilik ya pasti akan minta laporannya Mas Budi kan, tanggal 31 Desember besok misalnya. Mas, kemarin saya sudah menitipkan uang ke jenengan 100 juta. Sekarang saya coba pengen lihat laporannya, gimana perkembangan uang saya itu berkembang atau tidak. Nah, sehingga dalam hal ini pemilik ini punya kepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah uang yang dia titipkan ke manajer tadi berkembang atau tidak, kan seperti itu. Jadi untuk melihat uang saya berkembang atau tidak, saya akan meminta manajer itu untuk menyusun laporan keuangan di akhir periode. Karena dengan laporan keuangan itu saya bisa melihat uang saya yang 100 juta ini berkembang atau enggak ya. Kalau misalnya berkembang ya, wah berarti besok ketika saya punya uang saya bisa nambahin lagi. Tapi sebaliknya, kalau selama 1 tahun ternyata loh uang saya kok tambah lama nggak berkembang, malah tambah kelong. Nah berarti saya bisa menyimpulkan bahwa manajernya nggak becus, seperti itu. Oke, jadi dalam hal ini pemilik punya kepentingan terhadap laporan keuangan karena dia pengen mengetahui uang yang dia investasikan itu berkembang atau tidak. Seperti itu kalau cerita sederhana. Kalau ceritanya yang lebih complicated, misalnya investor perusahaan besar ya, investor Unilever, Kimia Farma, setiap akhir tahun, tanggal 31 Desember, dia pasti akan melihat laporan keuangan dari perusahaan tempatnya berinvestasi. Untuk apa? Untuk melihat perkembangan dana yang dia setorkan di situ, berkembang atau tidak. Kalau berkembang berarti dia mungkin bisa menambah investasinya. Kalau nggak berkembang, dia mungkin akan memindahkan investasinya ke perusahaan lain yang lebih menguntungkan. Seperti itu. Nah, itu pemilik dan calon pemilik. Calon pemilik juga sama ya. Calon pemilik itu adalah orang yang mau menginvestasikan. Saya punya uang 100 juta ya, saya ingin beli saham misalnya. Maka sebelum saya membeli saham, saya pasti akan lihat laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang listing di bursa ya. Untuk apa? Untuk mengetahui kira-kira dari perusahaan-perusahaan itu mana yang memberikan return yang tertinggi, ya kan? Mana yang EPS-nya tertinggi. Nah, perusahaan itulah yang akan saya pilih sebagai tempat untuk berinvestasi. Nah, itu alasannya kenapa kok pemilih atau
calon pemilik dia punya kepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kreditur dan calon kreditur. Oke. Pemilik itu kan tadi orang yang minjemi duit ke perusahaan ya. Jadi sebenarnya pemilik itu ngutangi perusahaan ya. Cuma bedanya pemilik itu juga ikut memiliki perusahaan. Beda dengan kreditur. Kalau kreditur itu hanya sebatas ngasih kredit tok, ngutangi tok. Tapi dia tidak ikut memiliki perusahaan. Contoh misalnya bank ya. Biasanya kalau perusahaan itu baru berdiri, kalau dia hanya mengandalkan modal dari pemilik tok kan nggak cukup. Maka untuk menambah modal kerjanya biasanya perusahaan memutuskan untuk mengajukan pinjaman kemana? Ke bank. Nah dalam hal ini bank itu posisinya sebagai kreditur, seperti itu. Jadi beda ya antara pemilik dengan kreditur. Walaupun kedua-duanya sama-sama minjemi uang ke perusahaan, tapi bedanya kalau pemilik itu ikut memiliki perusahaan, tapi kalau kreditur hanya sebatas minjemi tok, seperti itu. Nah, oke. Seorang kreditur ketika dia mau meminjami uang ke perusahaan, maka satu hal yang perlu kreditur ketahui adalah kinerja dari perusahaan. Contoh misalnya ya, ada perusahaan yang mau ngajukan kredit ke bank. Apa yang diminta oleh bank selain akunan? Tentu yang akan diminta oleh bank adalah, Pak, Bu, mana bisa saya lihat laporan keuangannya. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah perusahaan yang mengajukan pinjaman itu dia memiliki kinerja yang baik atau tidak. Dia mampu nggak untuk bayar utang? Jangan-jangan dia nggak mampu bayar utang ya kan. Contoh misalnya saya punya PT ya kan. Kemudian saya memutuskan untuk mengajukan pinjaman ke bank. Maka ketika saya mengajukan pinjaman ke bank, yang pertama kali diminta oleh bank adalah satu, Ibu punya agunan apa enggak? Kan gitu ya. Selain itu, Bu, saya bisa lihat laporan keuangannya perusahaan punya Ibu. Karena saya ingin tahu sebenarnya perusahaan ibu itu bisa nggak mengangsur kreditnya. Kalau di sini misalnya ibu mengajukan pinjaman, misalnya ya, saya mengajukan pinjaman 100 juta. Tapi ternyata setelah dilihat-lihat ternyata bank memutuskan pinjaman yang saya ajukan tidak bisa 100 juta tapi hanya 50 juta. Kenapa? Karena mungkin dari laporan keuangan itu kemampuan untuk membayarnya belum bisa, seperti itu. Makanya biasanya kreditur sebelum dia memutuskan apakah dia akan memberikan pinjaman pada perusahaan atau tidak, pasti dia akan lihat laporan keuangannya, seperti itu ya. Jadi tujuan kreditur melihat laporan keuangan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang mau mengajukan pinjaman, adalah untuk mengetahui kira-kira pinjaman yang diajukan itu pas apa enggak, terlalu besarkah atau sudah pas. Kalau terlalu besar berarti harus diturunkan dari plafon yang diajukan, seperti itu ya. Itu kreditur dan calon kreditur. Jadi dia punya kepentingan yang cukup besar ke perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan yang akan mengajukan kredit. Oke, kemudian manajemen. Nah, siapa sih manajemen? Manajemen itu adalah orang, mungkin jenengan sudah mengikuti kuliah pengantar manajemen ya, atau manajemen ya. Di situ sudah ada tuh definisi dari manajemen. Manajemen adalah bla 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 bla, seperti itu ya. Jadi manajemen itu adalah orang yang mengelola perusahaan. Siapa yang mengelola perusahaan? Ya mulai dari manajernya sampai ke bawah. Jadi jangan berpikir kalau manajemen itu hanya manajernya tok ya. Memang manajemen itu dipimpin oleh manajer, tapi manajer itu tidak bisa bekerja sendiri. Dia bekerja harus dengan bantuan orang lain, seperti itu ya. Oke, jadi manajemen ini adalah orang yang mengelola perusahaan. Pertanyaannya adalah, apakah perlu manajemen itu mengetahui atau apakah dia punya kepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan? Misalnya manajer ya, apakah manajer punya kepentingan atas laporan keuangan dari perusahaan yang dia pimpin? Tentu, ya kan? Kenapa? Karena kinerja dari seorang manajer atau manajemen lah, itu salah satu indikatornya adalah dari laporan keuangan. Memang untuk menilai kinerja manajemen itu memang dari banyak segi ya. Ada segi keuangan,
finansial, ada segi non keuangan atau non finansial. Nah, kalau dari segi keuangan atau finansial, maka untuk menilai kinerja manajemen itu baik atau tidak, itu dilihat dari laporan keuangannya, seperti itu. Misal kalau selama satu periode ternyata laporan keuangannya laba terus ya selama beberapa tahun, nah ini merupakan indikasi bahwa manajemen telah bekerja dengan baik, manajer sudah bekerja dengan baik, seperti itu. Nah, sebaliknya kalau misalnya selama 3 tahun berturut-turut perusahaannya kok merugi terus, penjualannya terus menurun ya, ini merupakan indikasi bahwa manajemen kurang bekerja secara maksimal, manajernya tidak bisa memimpin perusahaan dengan baik. Nah, sehingga kinerja perusahaan, kinerja manajer itu salah satu indikatornya adalah dari laporan keuangan. Nah, inilah yang menjadi penyebab kenapa manajemen itu membutuhkan laporan keuangan dari perusahaan yang dia kelola. Seperti itu ya. Kemudian karyawan dan calon karyawan. Nah, perlukah seorang karyawan itu mengetahui laporan keuangan dari perusahaan tempat dia bekerja? Perlu apa enggak kira-kira? Perlu ya. Kalau di modul sudah disebutkan tuh ya. Jadi seorang karyawan ketika dia bekerja di suatu perusahaan, karyawan itu harus benar-benar memastikan bahwa dia tahu kondisi perusahaan tempat dia bekerja, terutama kondisi keuangannya ya. Khususnya untuk karyawan-karyawan yang dia sudah profesional ya, dia harus tahu persis tuh kondisi keuangan perusahaan, sehingga dia bisa tahu ya kemampuan perusahaan untuk menggaji dia itu seberapa besar sih gitu loh. Kalau misalnya perusahaan ada kan perusahaan-perusahaan yang lingkupnya cukup besar ya, asetnya banyak ya, tetapi mereka menggaji karyawannya dengan upah yang benar-benar di bawah kata standar layak. Ada nggak perusahaan seperti itu? Banyak ya kan. Freeport itu kan ada tuh, kasus Freeport itu banyak sekali karyawan-karyawan yang dari pribumi yang mereka melakukan demo. Kenapa? Karena mereka merasa diberlakukan tidak adil ya. Ada perbedaan fee atau gaji yang diberikan antara karyawan pribumi dengan karyawan non pribumi, seperti itu. Inilah perlunya seorang karyawan itu butuh laporan keuangan suatu perusahaan. Walaupun kadang-kadang itu saya sendiri dulu saya pernah bekerja di satu perusahaan, kebetulan perusahaannya kecil ya, bukan perusahaan kecil, perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan berarti dia milik perorangan ya. Saya bekerja di situ. Kemudian suatu saat saya menanyakan kepada si bendahara, Mbak, saya tak lihat laporan keuangan perusahaan sih Mbak, saya pengen tahu sajane aset perusahaan itu berapa sih gitu. Karena background saya kan dari akuntansi itu. Iseng aja saya tanya seperti itu. Nah, apa jawaban yang diberikan oleh si bendahara? Nggak boleh, ini rahasia perusahaan, laporan keuangan itu nggak boleh diketahui oleh siapapun. Ini real loh. Dan mungkin ini nggak cuma terjadi di perusahaan tempat saya bekerja dulu, tapi di banyak perusahaan seperti itu. Jadi masih ada stigma yang mengasumsikan bahwa laporan keuangan itu adalah sesuatu yang rahasia, tidak boleh diketahui. Nah, padahal secara teori tidak seperti itu ya. Jadi laporan keuangan itu adalah laporan yang digunakan oleh semua pihak. Tidak boleh ditutup-tutupi. Justru kalau ada laporan keuangan yang ditutup-tutupi, itu menunjukkan ada sesuatu yang tidak sehat di situ, ada sesuatu yang tidak beres di situ. Nah, ada yang disembunyikan. Nah, apa yang disembunyikan ya banyak, tapi intinya yang disembunyikan itu adalah fraud, kecurangan ya. Walaupun dalam tanda kutip kalau saya bilang korupsi itu terlalu vulgar ya. Intinya laporan keuangan yang ditutup-tutupi itu biasanya di situ ada fraud. Nah, fraud tentang apa ya? Macam-macam, bisa fraud tentang fraud yang dilakukan oleh karyawannya, dalam hal ini adalah si bendaharanya, atau fraud yang dilakukan oleh kerjasama manajer dengan karyawan, khususnya karyawan bendahara, seperti itu. Oke, jadi intinya ketika besok jenengan sudah bekerja, jenengan punya hak untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan. Itu adalah hak dari setiap karyawan ya. Dan intinya informasi akuntansi itu bukan informasi yang harus disembunyikan, tidak, malah justru harus dipublikasikan ya. Oke, seperti itu ya. Jadi itu alasannya kenapa kok karyawan dan calon karyawan perlu laporan keuangan suatu perusahaan untuk mengetahui sajane gaji saya itu pas nggak sih. Ada beberapa perusahaan yang dia kaya tetapi dia gaji karyawannya dengan gaji yang di bawah standar rata-rata, kan kasihan ya kan. Ada karyawan yang sudah bekerja lama dengan karyawan yang masih baru, gajinya sama aja, seperti itu ya. Kalau nggak lihat laporannya kan orang nggak akan tahu. Oke.
Itu ya. Kemudian calon karyawan juga sama ya. Calon karyawan ini biasanya kalau mereka yang sudah karyawan profesional ya, contoh misalnya accounting ya. Besok ya sebagian dari teman-teman jenengan kan ada yang profesinya sebagai accounting ya. Ketika jenengan bekerja di suatu perusahaan ya. Jadi kalau accounting itu semakin kita berpindah kerja itu track record kita akan semakin baik. Ya. Karena apa? Karena accounting itu kan profesi ya. Semakin dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dia akan semakin profesional, seperti itu. Sama seperti dokter ya. Semakin banyak pasien yang dia tangani, itu dia akan semakin profesional. IT ya, orang-orang IT ya. Ketika dia semakin banyak proyek yang dia buat, maka dia akan semakin ahli, seperti itu. Maka untuk orang-orang yang saya sebut sebagai profesional, bisa ahli IT atau accounting atau dokter ya, ketika dia mau bekerja di suatu perusahaan ya, jadi semakin dia berpindah itu gajinya akan semakin tinggi. Maka biasanya orang-orang profesional ini ketika dia mau bekerja di suatu perusahaan, dia pasti akan lihat tuh laporan keuangan perusahaan, kira-kira perusahaan tempat dia mau bekerja itu mampu apa enggak bayar dia. Karena untuk orang-orang yang profesional seperti ahli IT, ahli accounting, itu fee mereka itu tidak per fee per bulan ya, tapi fee-nya itu per jam. Per jam misalnya ya, untuk IT misalnya per jam misalnya 1 juta ya. Kalau misalnya 1 hari 7 jam berarti 7 juta kali 30 berarti berapa ya? Oke. Kalau misalnya gajinya misalnya sampai segitu kan, berarti tidak semua perusahaan bisa menggaji karyawan dengan fee yang cukup tinggi. Sehingga biasanya untuk karyawan-karyawan yang tadi saya sebut sebagai profesional, ketika dia mau bekerja di suatu perusahaan, dia akan melihat dulu laporan keuangan dari perusahaan tempat dia mau bekerja untuk mengetahui kira-kira perusahaan itu bisa gaji dia atau tidak. Seperti itu ya, itu dilihat dari laporan keuangannya. Oke, kemudian pemerintah. Kemudian pemerintah ya. Untuk apa sih pemerintah kaitannya dengan laporan keuangan perusahaan? Tentu pemerintah itu tujuannya itu adalah untuk berkaitan dengan pajak ya, berkaitan dengan pajak. Jadi semakin pemerintah itu punya kepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan, karena pemerintah punya kepentingan dalam hal ini adalah kaitannya dengan pajak yang dibebankan kepada perusahaan. Sehingga biasanya untuk mengantisipasi pembayaran pajak ini ada beberapa perusahaan yang melakukan atau membuat laporan keuangan ganda, seperti itu ya. Walaupun sebenarnya nggak boleh ya, laporan keuangan itu ya hanya satu, tapi biasanya untuk mengantisipasi pembayaran pajak yang terlalu besar, maka biasanya ada beberapa perusahaan yang memang sengaja mereka membuat dual report. Jadi mereka membuat 2 laporan ya, yang satu laporan untuk pihak internal ya, untuk pihak perusahaan yang memang khusus dia apa adanya, satunya lagi laporan untuk pihak eksternal. Nah biasanya untuk yang perusahaan-perusahaan seperti ini adalah perusahaan-perusahaan yang skalanya masih kecil, masih belum go public, biasanya mereka bisa bikin dual report. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang sudah besar, yang sudah go public, nggak mungkin ya. Kenapa? Karena laporan keuangannya kan dipublikasikan ya, sehingga untuk perusahaan-perusahaan yang sudah go public, laporan keuangannya ya hanya satu itu ya. Ya untuk pemerintah, ya untuk manajemen, ya untuk masyarakat, ya cuma satu itu. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang skalanya belum go public, biasanya memang ada kecenderungan beberapa yang membuat dual report. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya laporan keuangan yang dilaporkan untuk pemerintah itu biasanya dibuat dengan tingkat laba yang kecil ya. Kenapa Kak? Karena kalau dengan laba yang kecil itu biasanya bayar pajaknya kan kecil, seperti itu. Oke, kemudian pihak-pihak lain yang berkepentingan. Jadi di samping 1, 2, 3, 4, 5 pihak yang ada di atas itu sebenarnya masih banyak banget pihak-pihak lain yang punya kepentingan dengan laporan keuangan perusahaan. Mahasiswa ya, apakah dia punya kepentingan? Iya, kalau yang sekarang semester 1 belum ya. Jadi kan semester 1, 2, 3 masih belum berpikir untuk melihat laporan keuangan perusahaan. Tapi nanti kalau sudah semester atas ya, semester 7, semester 8 lagi ya, ketika nanti dengan menyusun skripsi, mahasiswa akuntansi biasanya mereka cenderung menyusun skripsi yang kuantitatif. Jadi data yang mereka butuhkan itu adalah data laporan keuangan perusahaan. Nah, biasanya laporan keuangan perusahaan yang mereka gunakan adalah laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang sudah go public, seperti itu. Bukan perusahaan-perusahaan yang kecil. Kalau perusahaan-perusahaan yang kecil dimintai laporan keuangannya, mereka pada nggak mau ya. Karena tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa untuk perusahaan-perusahaan kecil biasanya mereka masih berasumsi bahwa laporan keuangan itu adalah sesuatu yang
rahasia ya, tidak boleh diketahui oleh banyak orang seperti itu kalau perusahaan kecil. Sehingga besok kalau jenengan penelitian itu lebih baik kalau datanya kuantitatif ya, datanya sekunder, jenengan pakai perusahaan yang sudah go public saja, karena di sana laporannya bisa dibaca secara detail lengkap ya, bisa didapat setiap saat, karena memang untuk dipublikasikan seperti itu ya. Oke, itu tadi pihak-pihak yang berkepentingan atau yang menggunakan laporan keuangan perusahaan. Seperti sudah saya katakan, tidak hanya pihak-pihak itu saja ya, di luar pihak itu masih banyak sekali yang menggunakan laporan keuangan. Oke, next ya. Oke, macam-macam profesi akuntansi. Oke, ini sebenarnya ini nggak ada kaitannya dengan mahasiswa manajemen ya, karena memang kebetulan kan di ekonomi punya 2 prodi ya, prodi akuntansi sama prodi manajemen ya. Kalau prodi manajemen itu mahasiswa dididik untuk nanti ke depan dia menjadi manajer, dia menjadi pimpinan perusahaan, dia yang mengelola perusahaan, seperti itu ya. Sementara kalau jadi kalau manajemen itu memang mahasiswa di-manage atau dibentuk untuk menjadi pimpinan, menjadi manajer, seperti itu. Beda dengan mahasiswa program studi akuntansi, mereka dididik untuk menjadi pekerja, seperti itu. Jadi jangan kaget kalau misalnya besok yang mahasiswa akuntansi menjadi bawahannya anak manajemen ya. Tapi bawahan sendiri kita punya lingkup yang berbeda-beda, karena memang untuk tadi sudah saya sampaikan bahwa akuntan itu adalah merupakan salah satu jenis pekerjaan yang dia dalam kategori kata-kata profesi. Beda dengan manajemen ya. Kalau manajer semua orang bisa menjadi manajer. Orang yang nggak sekolah, orang lulusan SD bisa jadi manajer ya. Beda dengan akuntan. Kalau akuntan itu nggak bisa ya. Akuntan itu baru seseorang bisa menjadi seorang akuntan itu kalau dia sudah menempuh pendidikan akuntansi dan sudah menempuh pendidikan profesi akuntansi, seperti itu. Dokter, tidak semua orang bisa menjadi dokter ya kan. Ketika seseorang ingin disebut sebagai dokter, maka dia harus kuliah di fakultas kedokteran. Itu kalau pengen jadi dokter umum. Kalau pengen jadi dokter spesialis ya berarti dia harus menempuh pendidikan spesialis lagi, seperti itu ya. Pengacara itu juga profesi. Tidak setiap orang bisa menjadi pengacara. Untuk menjadi pengacara dia harus mengambil pendidikan ya di hukum. Setelah di hukum kemudian dia mengambil profesi pengacara dan seterusnya. Bidan, tidak semua orang bisa menjadi bidan ya. Sehingga tadi bidan, dokter, pengacara, akuntan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang mereka disebut sebagai profesi dan orangnya itu disebut profesional di bidangnya. Atau yang lebih sederhana lah, tukang cukur. Tidak semua orang bisa menjadi tukang cukur. Untuk menjadi tukang cukur yang profesional loh ya, butuh pendidikan khusus untuk menjadi seorang tukang cukur yang profesional, seperti itu. Dukun bayi itu juga profesi. Tidak semua orang bisa jadi dukun bayi, butuh pendidikan khusus kan, seperti itu. Nah, beda dengan yang tadi manajer ya. Kalau manajer setiap orang bisa jadi manajer ya kan. Anak yang nggak sekolah, anak sekolah bisa jadi manajer. Orang nggak kuliah bisa jadi manajer. Wanita bisa menjadi manajer. Pria bisa menjadi manajer, seperti itu. Nah, itu bedanya manajemen dengan akuntansi. Oke, loh Bu, terus apa kaitannya dengan saya? Misalnya jenengan yang program studi manajemen, ngapain saya mengetahui tentang profesi akuntansi? Itu nggak ada hubungannya dengan saya. Memang betul nggak ada. Tapi salah satu anak buah jenengan itu adalah yang namanya accounting, akuntan. Ya. Jadi jenengan yang besok mau jadi manajer ya, jenengan perlu tahu profesi akuntansi. Kenapa? Karena anak buah jenengan besok salah seorang di antara mereka adalah ini akuntan. Dan walaupun dia anak buah jenengan, tapi dia yang menentukan, kadang-kadang dia yang bisa menentukan hidup matinya perusahaan. Mungkin jenengan nanti bisa search di Google ya, kasus Enron ya. Jadi Enron itu adalah merupakan salah satu perusahaan di Amerika ya. Nanti coba jenengan buka kasusnya Enron. Jadi Enron itu perusahaan raksasa ya yang ada di Amerika, yang perusahaan sebesar itu dia bisa hancur. Hancurnya kenapa? Apakah karena manajernya? Bukan, tapi hancurnya karena ulah akuntannya, seperti itu. Jadi kalau dibilang memang si akuntan itu bawahan, tapi kalau misalnya akuntannya itu tidak mengenal
peri kemanusiaan, dia bisa menghancurkan perusahaan. Kenapa ya? Karena yang ngutak-ngutak laporan keuangan itu kan si akuntan tadi. Manajernya harusnya dia kinerjanya bagus, tapi karena dia serik sama manajernya, dia buat laporan keuangan yang semula laba jadi rugi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya manajernya harusnya kinerjanya bagus, akhirnya nggak bagus kan. Walaupun sebenarnya dia punya kinerja bagus, tapi karena ulahnya si accounting ini, akhirnya yaitu tadi dia manipulasi laporan keuangan. Sehingga hati-hati dengan bapak-bapak dan ibu-ibu calon manajer ya. Jadi jenengan oke lah boleh jadi manajer ya, tapi jenengan juga harus tahu ilmu akuntansi. Karena kalau jenengan tidak tahu ilmu akuntansi, maka jangan kaget kalau suatu saat jenengan akan diapusi oleh anak buah jenengan. Seperti itu ya. Jadi bedanya manajer yang tahu akuntansi dengan manajer yang tidak tahu akuntansi, bedanya apa ya? Kalau manajernya nggak tahu akuntansi, dia pasti akan dihapusi terus sama anak buahnya ya, anak buahnya yang akuntan itu. Apalagi kalau si akuntan tahu kalau manajernya nggak tahu akuntansi, minta hapusi toh. Seperti itu ya. Jadi kadang-kadang anak manajemen kan ngambil jurusan manajemen kan, saya nggak mau ketemu dengan akuntansi itu susah, akuntansi itu ribet ya. Padahal ya itu tadi ya, coba kalau di perusahaan nggak ada akuntansi, bisa nggak nyusun laporan keuangan? Nggak bisa. Wong kinerja manajer itu dilihat dari accountingnya, dari laporan akuntansinya kok, seperti itu ya. Jadi ini alasannya kenapa kok profesi akuntansi ini perlu saya sampaikan di mata kuliah akuntansi pengantar. Oke, ini akuntan privat. Jadi besok yang mahasiswa akuntansi, silakan jenengan besok 4 tahun lagi pengen berprofesi sebagai apa, walaupun kita pengennya jenengan jadi entrepreneur ya. Jadi tidak tergantung pada siapapun. Kita di Fakultas Ekonomi Unsik, baik itu program studi akuntansi maupun program studi manajemen, kita berusaha untuk mendidik anak didik kita untuk besok 4 tahun lagi itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan ya, bukan mencari kerja ya, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa menjadi entrepreneur yang sejati. Tetapi untuk menjadi entrepreneur yang sejati kan nggak sekaligus toh begitu wisuda langsung jadi entrepreneur sejati, ya nggak mungkin kan. Untuk menjadi entrepreneur sejati kan kita harus ngangsu kawruh pada orang lain dulu ya kan, kita harus bekerja pada orang lain dulu, kita harus bekerja sebagai accounting dulu, kita harus jadi buruh perusahaan orang di tempat orang lain dulu, baru kita bisa menjadi entrepreneur, seperti itu. Oke, ini akuntan, macam-macam profesi akuntansi. Yang pertama adalah akuntan privat, namanya juga privat. Privat itu apa ya, kursus privat itu kan kursus yang sendiri gitu ya. Jadi akuntan privat itu adalah akuntan yang bekerja di suatu perusahaan dan dia adalah karyawan dari perusahaan itu ya. Makanya kalau jenengan pergi ke suatu datang ke suatu perusahaan kan biasanya di sana ada tuh bagian akuntansi kan ada ya. Orang-orang yang berada di bagian akuntansi itulah yang disebut dengan akuntan privat. Jadi akuntan privat, kembali lagi saya sampaikan, adalah akuntan yang bekerja di suatu perusahaan dan dia karyawan perusahaan itu, seperti itu. Oke, tugasnya apa aja akuntan privat? Nah, di sini tugasnya adalah akuntan yang bekerja di suatu perusahaan dan merupakan karyawan perusahaan itu. Tugasnya apa coba akuntan privat? Ya, tugasnya adalah tadi dia melakukan proses akuntansi, mulai dari mencatat, menggolongkan transaksi selama 1 tahun, kemudian dia di akhir periode nanti dia akan menyusun laporan keuangan. Itu tugas dari akuntan privat. Oke, lanjut ya. Kemudian akuntan publik. Nah, ini beda. Kalau tadi privat, kalau sekarang publik umum ya. Jadi akuntan publik adalah akuntan yang bergerak di bidang akuntansi publik yang menyediakan rupa-rupa jasa akuntansi. Jadi beda ya, kalau akuntan privat itu bekerja di suatu perusahaan, kalau akuntan publik itu adalah apa ya, akuntan yang dia menjual jasanya. Dia menjual jasanya ya. Apa jasa yang dia jual? Dia bisa mengaudit laporan keuangan, dia bisa konsultasi manajemen atau konsultasi pajak. Nah, biasanya akuntan-akuntan publik itu berada dalam satu wadah namanya KAP. KAP itu singkatan dari kantor akuntan publik, seperti itu. Kebetulan kalau di Wonosobo nggak ada ya. Kalau KAP itu di kota-kota besar ya, di Semarang, Yogyakarta, Purwokerto pun paling hanya 1-2 seperti itu. Jadi akuntan publik itu adalah akuntan yang dia bekerja di kantor akuntan publik dan dia memang
menjual jasanya, memberikan jasa-jasa yang berkaitan dengan akuntansi seperti audit laporan keuangan dan konsultasi manajemen dan pajak. Oke, suara saya kok sudah habis ya, sepertinya waktunya juga sudah kurang lebih 50 menit. Aduh, ini suara saya sudah mau habis, berarti indikasi saya harus berhenti dulu. Oke, jadi untuk macam-macam profesi akuntansi saya selesaikan di pertemuan yang akan datang. Jadi kita sampai akuntan privat dan akuntan publik, kemudian untuk akuntan yang lain-lain nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Oke, itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kalau ada yang belum jelas silakan jenengan tanyakan di grup, baik itu grup WA atau di diskusi pada saat kita melakukan kuliah lewat diskusi di e-learning. Seperti itu ya. Kurang lebihnya saya minta maaf, kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Oke, saya tutup dulu ya. Oke, untuk materi minggu depan berarti kita masih untuk materi minggu depan kita masih di bab 1 ya, karena masih belum selesai ya. Ini masih profesi akuntansi ya. Profesi akuntansi pun masih sebagian. Nanti yang sebagian lagi saya terangkan di pertemuan yang akan datang. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan untuk pertemuan 50 menit di hari ini. Untuk 50 menit yang berikutnya dan di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita lanjutkan materi bab 1. Oke, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.